Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 berhasil mempresentasikan tugas kami, yaitu kalimat. Namun, sebelum kami lanjutkan ke presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ikoma Agus Mertadana, dengan NIM 1815323069 sebagai moderator, dan rekan saya Juwita Anggraini Moy dengan NIM 1815323092 sebagai pembicara 1. Kemudian ada Nora Sela dengan NIM 1815323045 sebagai pembicara 2. Dan yang terakhir ada Putu Irianti Putri Astari dengan NIM 1815323021 sebagai pembicara 3. Baik, kita lanjutkan saja kepada presentasi. Kepada pembicara 1 dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat. Yang pertama yaitu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang tersusun dan membentuk suatu pemikiran, gagasan, perasaan yang utuh. Yang kedua, kalimat terdiri dari beberapa unsur, antara lain subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua, ciri-ciri kalimat. Di sini ciri-ciri kalimat ada 3, dan pertama yaitu segi makna. Segi makna yaitu sebuah kalimat harus mengandung informasi yang relatif lengkap, sedangkan dari segi bentuknya, sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus mengandung unsur subjek dan predikat. Yang kedua unsur-unsur SP. Unsur-unsur SP atau subjek predikat. Unsur SP yaitu posisinya dapat dipertemukan sehingga menjadi PS. Yang ketiga, subjek atau pokok. Subjek atau pokok kalimat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Sedangkan predikat atau sebutannya dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Selanjutnya, unsur kalimat. Unsur kalimat yang pertama yaitu subjek. Subjek yaitu bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Kedua, subjek dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Subjek wajib ada di dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu dosen saya sedang marah. Terus contoh yang kedua, rumah itu besar. Unsur subjek yang kedua yaitu predikat. Predikat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Predikat memberitahukan tindakan atau perbuatan subjek. Predikat dapat berupa kata atau frase kata kerja dan bukan kata kerja. Predikat wajib ada dalam sebuah kalimat. Contoh dari predikat yaitu dosen saya sedang marah, dan kata yang dapat digarisbawahi yaitu sedang marah. Dan contoh yang kedua yaitu rumah itu besar, kata yang digarisbawahi yaitu besar. Unsur kalimat yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib dan dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya yaitu yang pertama,
Farah menyiram bunga itu. Contohnya yang kedua yaitu bunga itu disiram Farah. Unsur kalimat yang keempat yaitu pelengkap. Unsur kalimat pelengkap yaitu unsur kalimat yang dapat bersifat wajib karena melengkapi makna verbal kalimat, verbal predikat kalimat. Perbedaannya dengan objek adalah objek dapat menduduki fungsi subjek dan dalam kalimat pasif. Sedangkan pelengkap tidak dapat menduduki subjek karena kalimatnya tidak dapat dipasifkan. Contohnya yaitu dia mengirimi saya buku baru. Contoh yang kedua yaitu mereka membelikan ayahnya sepeda baru. Unsur kalimat yang kelima yaitu keterangan. Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib dan dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya yaitu malam ini saya akan kembali ke Jakarta. Contoh yang kedua yaitu mereka memperhatikan materi dengan seksama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Baik, selanjutnya materi akan saya lanjutkan, yaitu pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti dan belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan khusus seperti penambahan keterangan atau keterangan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Selanjutnya, berdasarkan ciri yang dimiliki, kalimat dasar dibedakan menjadi beberapa pola. Pertama, pola subjek, predikat, atau SP. Contoh kalimatnya, anak itu sedang menangis. Yang kedua, pola SPO, subjek, predikat, objek. Contoh kalimatnya, kata, pendapat, penghargaan. Yang ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, Pancasila merupakan dasar negara kita. Yang keempat, subjek, predikat, keterangan. Contoh kalimatnya, kecelakaan itu terjadi di Jogja. Lalu, pola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ibu itu mengambilkan anaknya minum. Yang terakhir, pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pak Raden memperlakukan tamunya dengan baik. Selanjutnya, adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan kelangsungannya, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang lain. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Contohnya, Riana akan pulang nanti sore. Desti memberi kabar. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai dengan tanda petik dua dan sudah diubah menjadi kalimat berita. Contohnya, pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Slide selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Ada dua, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah suatu jenis kalimat yang hanya terdiri dari satu pola dasar. Pola itu berupa SP, SPO, SP, pelengkap, atau subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan pada tabel sebelumnya. Yang kedua, kalimat menjemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Selanjutnya, itu adalah jenis kalimat menjemuk. Berdasarkan satu kalimat tunggal dengan yang lain. Yang pertama, kalimat menjemuk setara. Adalah penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang berkedudukan sejajar atau sederajat.
Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausanya tidak setara atau tidak sederajat. Yang ketiga, kalimat majemuk rapatan. Gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, maka bagian yang hanya disebutkan sekali. Yang terakhir, kalimat majemuk campuran. Gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya dari 3 kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan respon yang diharapkan. Ada 3, yaitu kalimat pertanyaan, kalimat yang dibentuk untuk menyiarkan informasi tanpa mengharapkan respon tertentu. Ciri untuk mengenal kalimat pertanyaan ini yaitu melalui pola intonasinya yang bernada akhir turun dan tanda titik, seperti ayo, mari, kata-kata persilakan seperti silakan, persilakan, dan kata larangan atau jangan. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Bentuk untuk memancing respon yang berupa jawaban. Kalimat pertanyaan dapat dikenal dari pola intonasinya yang bernada akhir naik serta nada terakhir dan pola intonasi kalimat pertanyaan. Nada akhir kalimat pertanyaan ditandai dengan tanda tanya dalam bahasa tulisan. Yang ketiga, kalimat perintah. Dibentuk untuk memancing respon berupa tindakan. Kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Tapi penggunaan tanda seru ini biasanya tidak dipakai atau kalau sifat perintah itu lemah. Demikian juga predikatnya diikuti oleh partikel lah. Kalimat perintah dapat bersifat negatif. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat berdasarkan hubungan aktor dan aksi. Kalimat aktor adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku aktor. Predikat kalimat aktif terdiri atas verba transitif dan verba intransitif. Afiks yang digunakan dalam pembentukan kata yang bersifat sebagai predikat kalimat aktif ialah me dan ber, dan dapat dikombinasikan dengan i atau kan. Contoh kalimatnya adalah anak itu memetik bunga di taman. Yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Predikat kalimat pasif terdiri atas verba-verba yang berpredikat di yang dapat berkomunikasi dengan sufiks i dan kan, berprefiks berkonfiks ke an, dan verba yang didahului oleh pronominal persona. Contoh kalimatnya, badannya dilumuri minyak. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicara seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran atau bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Berikutnya adalah kriteria kalimat efektif. Kriteria kalimat efektif yang pertama adalah kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimat yang logis ialah waktu dan tempat kami persilahkan.
Yang kedua, keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan ialah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nominal. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh kalimat yang salah ialah program kerja ini sudah lama diusulkan tetapi pimpinan belum menyetujuinya. Sedangkan untuk contoh kalimat yang benarnya ialah program kerja ini sudah lama diusulkan tetapi belum disetujui oleh pimpinan. Yang ketiga, ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Ada berbagai cara dalam penyusunan kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya, harapan presiden ialah agar rakyat giat membantu bangsa dan negara. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contoh kalimatnya, bukan 100.000 atau 1 juta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh kalimatnya, saya suka kecantikan mereka, saya suka kelembutan mereka. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh kalimatnya, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh kalimatnya, saudaralah yang bertanggung jawab. Yang keempat, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu dan menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria atau cara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, program ini belum dapat dilaksanakan karena program ini belum disetujui. Itu merupakan contoh kalimat tidak efektif. Sedangkan contoh kalimat efektifnya adalah program ini belum dapat dilaksanakan karena belum disetujui. Yang kedua, menghilangkan bentuk yang bersinonim. Contoh kalimat yang tidak efektifnya, kita perlu bekerja keras agar supaya tugas ini berhasil. Contoh kalimat efektifnya, kita perlu bekerja keras agar tugas ini berhasil. Yang ketiga, menghilangkan makna jamak yang ganda. Contoh kalimat yang tidak efektif, semua data-data itu dapat diklasifikasi dengan baik. Contoh kalimat yang efektif, semua data itu dapat diklasifikasi dengan baik. Yang kelima, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek atau predikat dengan jelas. Contoh kalimat yang salah ialah bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar kuliah. Sedangkan kalimat yang benar, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang kedua, tidak dapat subjek yang ganda. Contoh kalimat yang salah, penyusunan laporan ini saya dibantu oleh para dosen. Contoh kalimat yang benar, dalam penyusunan laporan ini saya dibantu oleh para dosen. Yang ketiga, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh kalimat yang salah, kami datang terlambat, semoga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Contoh kalimat yang benar, kamu datang agak terlambat, sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh
Kalimat yang salah, sekolah kami yang terletak di depan gedung bioskop. Contoh kalimat yang benar, sekolah kami terletak di depan gedung bioskop. Yang keenam, kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahasa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tingginya. Berikutnya akan saya alihkan ke moderator. Baik, sebelum presentasi saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan. Kesimpulan presentasi kita pada pagi hari ini, berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang didapat adalah kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan suatu pikiran, gagasan, dan perasaan yang utuh. Kalimat terdiri dari beberapa unsur antara lain subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pemilihan kata dalam membentuk suatu atau sebuah kalimat menunjukkan jati diri seseorang, baik itu watak, pola pikir, kebiasaan, atau bahkan kecerdasan seseorang. Sehingga pengetahuan tentang kalimat sangat diperlukan agar dapat menjadi kalimat yang bermanfaat dan efektif. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.